Saudara-saudaraku yang terkasih, kita kembali lanjutkan membahas usaha bersama terbuka tapi terbatas. Dengan contoh modal dasar 25 miliar, modal setor 25% atau ekuivalen dengan 6,25 miliar, maka pemilik saham akan terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama saham bersifat kelompok dan yang kedua saham bersifat individual. Nah, dalam hal FIR, yang masuk ke saham kategori A yang mempunyai hak privilege, saya sarankan untuk memiliki total saham ekuivalen dengan 10%. Dalam hal ini kalau dirupiahkan 625 juta rupiah. Dari mana sumber dananya? Dari penggerakan dana kepada PIR dari anggota-anggotanya. Dan kemudian dari PIR wilayah, secara total diharapkan mereka memegang saham 20%. Di mana masing-masing 2%. Artinya 125 juta dengan catatan kalau wilayahnya cuma 10. Sehingga secara total 10 wilayah kali 2% menjadi 20%. Bila wilayahnya ada 20, mereka cukup masing-masing 1% atau ekuivalen dengan 62.500.000 rupiah yang dikumpulkan bersama-sama sehingga mereka ikut memiliki saham. Dan untuk punguan dan parupuan secara total kita anggarkan 20% sehingga dari segi kelompok nanti totalnya akan menjadi 50%. Namun untuk punguan dan parupuan kita batasi. Artinya punguan maksimum bisa memiliki masing-masing 0,2% atau 12,5 juta. Di samping untuk tidak menjadi beban dan juga supaya tidak perlu ada yang sangat dominan dari punguan. Dari parupuan juga demikian 0,2%. Sehingga kalau ada 100 punguan dan parupuan di seluruh Indonesia, marga Sitorus, mereka bila digabungkan total ekuivalen menjadi 20% atau 1/4 miliar. Dengan demikian seluruh parupuan, seluruh punguan yang ada, seluruh wilayah dan juga pusat memiliki saham sebagai saham yang kelompok. Selebihnya dari mana? Kita harapkan individu-individu marga, dalam hal ini individu-individu marga Sitorus, totalnya 50%. Dengan contoh, modal setor 6,25 miliar, maka itu berarti dari individu-individu diharapkan pemegang saham sebesar total 3,125 miliar. Mengapa demikian? Supaya tidak ada yang dominan. Supaya tidak ada yang single majority yang bisa menentukan ketika dilakukan rapat-rapat pemegang saham dan supaya tidak terjadi status quo karena terjadi perimbangan saham. Dengan kelompok sudah memegang saham 50%, maka individu-individu juga kita batasi. Kalau satu orang mau punya saham satu lembar, artinya ekuivalen 100.000, berarti kita butuhkan 31.250 orang. Namun untuk simpelnya dan karena kita tahu bahwa setiap marga biasanya ada orang-orang yang sangat diberkati. Sehingga saya masukkan kategori contohnya Sitorus. Kalau ada 10 orang masing-masing memegang saham, ingat ya, saham bukan sumbangan. Masing-masing 100 juta, artinya 1000 saham, maka dari 10 orang ini sudah terkumpul 1 miliar. Dan kemudian di lapis kedua kalau ada 20 orang yang masing-masing mau invest dalam bentuk saham 50 juta, maka dari grup 2 ini terkumpul lagi 1 miliar. Dan kalau ada 50 orang masing-masing yang mau invest 10 juta akan terkumpul setengah miliar. Sehingga hanya perlu 6.205 KK bila ada yang masing-masing mau dengan rasa bangga memiliki saham satu lembar sebagai bentuk support senilai 100.000 rupiah. Maka terkumpullah 6,25 miliar. Dan di dalam komposisi pengurus minimal itu ada dibagi dua, direksi dan komisaris. Direksi sebaiknya lebih dari satu direksi utama dan kemudian direktur bisnis. Kalau perlu nanti bisnisnya banyak ada direktur umum. Dengan catatan bahwa untuk tahap awal minimum 2 direksi dan direksi harus profesional muda. Dan bila ada peparan Raja Sitorus yang memenuhi kualifikasi diprioritaskan. Tapi bukan harus marga Sitorus kalau memang tidak ada yang cocok.
Sebab di komisaris utama adalah pasti Marga Sitorus karena wakil PIR yang ditunjuk oleh pengurus PIR nasional. Dan komisaris yang kedua adalah wakil wilayah yang dipilih dari rembukan para wilayah, pengurus-pengurus wilayah, siapa yang kompeten untuk mewakili pengurus wilayah menjadi komisaris. Dan terakhir wakil-wakil paropuan dan lain-lain juga bisa dipilih. Sehingga ada 3 komisaris. Dan catatan komisaris utama harus diurus dan komisaris yang kedua dan ketiga yang paling penting adalah memahami bidang usaha akomodasi dan pengelolaan kawasan atau pariwisata, sebab Sitorus ingin mengembangkan tanah perhutan Sitorus dan tanah ulayat Sitorus di Sibisa untuk bisnis wisata budaya, wisata alam, dan juga wisata pendidikan. Demikianlah, terima kasih. Kita akan lanjut nanti di rapat Zoom.